Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Minggu 8 November 2020. Tuhan memberi kehidupan supaya kita dapat memiliki pengharapan. Apa yang kita nanti dalam pengharapan itu? Kehadiran dan perjumpaan dengan Allah, termasuk dalam pengharapan eskatologi, menerima keselamatan dan berjumpa dengan Allah di surga. Dalam hidup pengharapan melahirkan gairah dan semangat. Gairah dan semangat itu kita gunakan untuk berjaga-jaga. Mari dengan sukacita kita masuki ibadah saat ini dengan memuji namanya dari KJ 18 bait pertama. Allah hadir bagi kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah pada saat ini tidak mana dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Manusia hidup harus memiliki pengharapan, karena pengharapan itu menuntun kehidupan kita. Seperti sebuah visi dalam memandang jauh ke depan, pengharapan memberi makna bahwa selama dalam dunia Allah menyertai kita dan meneguhkan janji dari Allah kepada kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Oleh karenanya, kita harus berjaga-jaga. Mari kita menyanyikan dari KJ 246, bait pertama dan ketiga, Ya Allah yang Maha Tinggi. Kau pencipta dunia
Apakah kita masih konsisten dalam berdoa dan berjaga-jaga, atau kita terlena dalam kenikmatan dunia, melupakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan? Kalau saat ini kita terlena, mari kembali pada rencana Allah bahwa kita harus selalu terus-menerus berdoa dan berjaga. Untuk itu mari kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu untuk mengampuni dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Kami menyadari kami masih banyak berbuat dosa dan pelanggaran. Karena kesibukan kami sering melupakanmu ya Bapa. Kami masih terlena dalam kenikmatan dunia. Juga kami lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu ampuni kami. Hapuskan dosa dan pelanggaran kami. Bapa yang di surga, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan semua kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan dari PKJ 46, bait pertama dan ketiga, dari Gunggungan Duka Kelam. dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merasa sukacita di dalam kasih Allah. Karena apa? Tuhan Allah tidak sekedar memberikan kepada kita pengampunan dosa, tetapi lebih daripada itu Tuhan memberikan kepada kita satu janji, kita akan hidup bersamanya di surga. Maka itu diteguhkan dengan berita anugerah yang demikian. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 sebagai berita anugerah dari Tuhan. Mari kita tanggapi dengan sukacita, dengan memuji bersama dari Lengkap Hidup Jemaat nomor 274. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau, Allah yang berkenan memimpin kehidupan kami, memberikan pengharapan kepada kami sehingga masa depan kami pandang sebagai bagian di mana Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Istimewa di dalam kebaktian saat ini, ya Allah, Engkau akan memberikan kepada kami semua sabda firman. Kiranya Engkau berfirman di tengah-tengah kami, hamba-Mu yang berdosa, yang saat ini ya Tuhan Engkau pakai di dalam menyatakan sabda firman Tuhan, Engkau urapi sehingga sabda itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirman-Mu ya Tuhan, kami semua siap mendengar. Amin. Bacaan pada saat ini diambil dari Injil, yaitu Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian sabda firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengangkutlah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu."
Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang dengar sabda firman Tuhan, memasukkan di dalam hati serta melaksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan kita memiliki sebuah pengharapan. Ya, hidup kita memang harus mempunyai pengharapan, karena pengharapan itu akan melihat gambaran ke depan, sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, yang hendak kita raih. Kalau orang di dalam hidup sudah tidak punya pengharapan, lebih baik mati saja. Karena ia digambarkan seperti benalu hidup segar, tapi tidak mau, percuma, hanya menyesakkan dunia saja. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan apa yang ingin kita peroleh? Dengan cara apa kita meraihnya? Misalnya tentang anak-anak kita ke depan setelah sekolah, lalu tentu bekerja, mencari pasangan hidup dan lain sebagainya. Itu pengharapan yang ada di dalam kehidupan anak-anak kita. Lalu yang lain tentang karier, jabatan, tentu semuanya ada pengharapan yang kita bangun. Bergairah untuk menyiapkan segala sesuatu supaya apa yang kita inginkan boleh terwujud. Dan kita sadar yang namanya pengharapan indah itu tidak cukup ditunggu. Perlu dibarengi dengan usaha dan doa supaya kita dapat mewujudkan. Ada kepastian, setidaknya kerja keras, setidaknya berdoa. Karena apa? Untuk meraih pengharapan yang seperti itu di dalam hidup itu sendiri, ada tantangan, ada godaan, ada hambatan. Contoh kecil saja, hambatan. Kalau di dalam keluarga itu hubungannya tidak harmonis, ada persoalan yang berlarut-larut, maka energi keluarga itu hanya bulat, muter-muter ngurusi masalahnya tidak selesai-selesai. Ini akan jadi masalah tersendiri. Energi terbuang, mikir itu saja. Sisi lain kita juga bisa melihat hambatan misalnya kesehatan, sakit tidak sembuh-sembuh itu juga menjadi satu bagian persoalan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk menjaga supaya hidup kita sehat, jangan sakit. Hambatan yang lain adalah hubungan sosial, relasi antara kita dengan orang lain yang tidak harmonis, itu juga akan menjadi satu tantangan sekaligus hambatan. Karena itu bagi kita mari menjaga relasi sosial dengan tetangga, dengan mitra kerja, dengan yang lain, supaya di dalam hal ini kepercayaan itu tetap ada dalam diri kita. Kepercayaan itu mahal, jangan disia-siakan. Contoh kecil, ketika saudara dipercaya oleh orang lain, seringkali kita mencoba dalam hal ini, entah disengaja atau tidak, merusak kepercayaan itu. Pinjam uang, tetapi lupa membalikan.
Kalaupun ada ditunda-tunda. Ini sepele tapi jelek. Karena apa? Dengan konteks seperti itu, orang yang dipinjami uang itu lama-lama menjadi merasa, wah sudah tidak bisa dipercaya lagi, dan kepercayaan itu hilang. Kasus ini marah di mana-mana, termasuk juga dalam komunitas kehidupan umat percaya orang Kristen, dan hubungan itu bisa menjadi rusak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di dalam Injil pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 merupakan perumpamaan tentang 10 gadis. Di sana dipilah secara jelas dan tegas 5 bijaksana dan 5 bodoh. Semua berkisah tentang pengharapan. Mereka sama-sama memiliki pengharapan, menunggu datangnya sang mempelai, menyambut, menyongsong, masuk di dalam kebahagiaan sang mempelai, berharap untuk berjumpa. Dan kalau kita mencermati, sangat menarik sekali. Apa tuh yang disiapkan di dalam menunggu? Karena seringkali ketika kita bicara menunggu itu pekerjaan yang membosankan, panjang. Ternyata di sana ada satu hal yang sangat luar biasa. Ada satu perbedaan yang menyolok. Ada 5 gadis yang disebut bijaksana. Mereka mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Hal yang terburuk sudah disiapkan, yang pahit sudah disiapkan. Sehingga di dalam hal ini mereka mengantisipasi dengan mempersiapkan segala sesuatu yang penting yang dibutuhkan tentunya. Antisipasi itu membawa suasana yang berbeda, pengharapan yang berbeda dari 5 gadis yang bijaksana. Dan ketika mereka membawa minyak, mempelai yang ditunggu itu agak lama, datangnya tidak terduga, dan minyak persediaan itu ada yang memampukan pelita mereka tetap menyala. Bicara tentang minyak itu dibutuhkan kalau berkaitan dengan pelita. Dan minyak di dalam perjanjian lama diartikan sebagai gambaran roh Allah, persiapan spirit iman, inti dengan Tuhan. Maka itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan yang digambarkan tadi di awal dikatakan minyak yang dikaitkan dengan kehadiran Allah. Bagaimana kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita sehingga roh Allah menghidupi kita. Roh Allah ini akan menolong kita selanjutnya. Contoh konkret untuk zaman sekarang yang sederhana, untuk menghadirkan Allah, untuk intim dengan Allah, kita perlu berdoa. Kita perlu juga membaca firman Tuhan. Melalui firman Tuhan itu, maka di sana ada satu hal yang disampaikan, sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Zaman sekarang permohonan harian itu tidaklah sulit untuk didapat. Di HP banyak sekali teman-teman yang sering mengirim, sehingga renungan itu tidak harus beli, dan renungan itu harus dibaca. Kalau sudah mudah untuk mendapatkan, ada tidak lanjut dibaca. Saya tidak ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu serta saudara, apakah hari ini Bapak, Ibu serta saudara sudah membaca Alkitab, membaca renungan? Membaca atau tidak itu adalah bagian kebutuhan, sehingga tidak perlu lagi di dalam ini harus ditegaskan. Muncul sebagaimana Bapak dan Ibu hidup, membutuhkan makan dan perlu makan, kamu tidak makan gemetar, maka membaca firman Tuhan juga seperti itu. Gadis yang bijaksana tidak terlena, tidak menjaga orang lain. Ia mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan hasilnya ia masuk di dalam kebahagiaan mempelai itu.
karena pelitanya terus menyala dengan persediaan minyak. Dan hal ini berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. Ingat, Alkitab mengatakan gadis yang bodoh, bukan yang jahat. Mereka tidak melakukan kejahatan, mereka tidak selingkuh, mereka tidak mencuri, mereka tidak berfitnah, mereka tidak berdusta, mereka tidak merampas. Mereka hanya disebut bodoh. Mengapa? Karena mereka tidak mempunyai cara untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Bisa dibayangkan, kalau bodoh saja kehilangan kesempatan di dalam kebahagiaan bersama mempelai laki-laki. Kalau kita bodoh, akan banyak kehilangan kesempatan yang baik. Oleh karena itu janganlah kita bodoh, setidaknya pandai, dan lebih daripada itu setidaknya berhikmat. Lalu bagaimana supaya kita bisa pandai dan berhikmat? Minta kepada Tuhan hikmat itu. Dan juga Tuhan akan mengajar kepada kita dengan berbagai masalah kehidupan kita untuk meningkatkan iman kita, supaya kita semakin berhikmat. Kepada ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kebodohan 5 gadis itu yang kehilangan kesempatan, ia tidak dapat masuk di dalam kebahagiaan mempelai tadi. Meskipun ia dilibatkan, disuruh ikut nunggu dan berjaga-jaga, tetapi di sana dia kehilangan kesempatan. Pintu tertutup, tidak terbuka untuk mereka. Orang percaya sekalipun, orang Kristen sekalipun, dalam hidupnya tanpa ada Roh Kudus, tanpa ada Allah, tanpa ada Spirit, tanpa ada iman, akan padam juga, kehabisan, dan akhirnya akhir kehidupannya itu tragis. Maka perumpamaan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita akan menjadi kelompok yang seperti apa kita di dalam berjaga-jaga, seperti gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Hidup ada pilihan, bisa memilih A, bisa memilih B. Penantian panjang yang sama-sama kita lalui, yang ditekankan dengan berjaga-jaga, ada satu pengharapan, kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan hidup di dalam pengharapan yang seperti itu, kita harus berjaga-jaga, menjadi ideal di dalam iman kita akan bertemu dengan Yesus, Juru Selamat kita yang berada di surga, merasakan keindahan surga, kebahagiaan yang sejati, sebuah tempat yang indah, penuh dengan kekudusan di mana Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan kita. Bukankah itu menyenangkan? Permasalahannya adalah ketika kita beriman dan berjaga-jaga menunggu waktu itu, banyak godaannya, banyak tantangannya, yang mungkin kita kadang terlena, mungkin kadang kita lupa dengan kenikmatan dunia, kesenangan pribadi, yang itu akan menggeser iman kita. Mari kita berjaga-jaga dengan sesuatu yang kita butuhkan, dan janganlah bodoh. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami, untuk kehidupan, penyertaan dan berkat yang kami pahami di dalam kasih-Mu tidak berubah sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan Allah kami. Kami bersyukur ya Allah ketika kami diingatkan untuk berjaga-jaga supaya kami tidak terlena atau tergeser dengan sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan duniawi. Maka di dalam konteks yang seperti itu Tuhan, kami berdoa di dalam kebersamaan kami untuk dunia berkaitan dengan pandemi COVID-19, supaya di dalam hal ini Tuhan, negara berlomba-lomba untuk mencari vaksin yang itu dapat menangkal virus corona. Kami juga berdoa dalam konteks bangsa kami, bangsa Indonesia. Hal yang sama juga kami mohonkan ya Allah, ketika anak-anak bangsa berjuang untuk mendapatkan vaksin dengan proses yang panjang, Tuhan berkati, sehingga itu menjadi satu jalan yang baik bagi kami hidup di tengah pandemi COVID-19. Ada pengharapan ke depan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami di dalam memerintah, sehingga kondisi bangsa dan negara kami tetap baik, tetap bertoleransi, solidaritas antara satu dengan yang lain, yang mengatakan Indonesia melewati masa pandemi dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam konteks khusus untuk gereja-gereja Tuhan berkati, sehingga ikut terlibat di dalam kesaksian yang nyata, di dalam sesuatu yang dapat berbagi dengan masyarakat. Karena kehadiran gereja yang bergantung setidaknya dapat ikut ambil bagian untuk mengentaskan beban penderitaan masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat di GKJ Islam, Pemantan Parabulan dan Pemantan Berukut, Tuhan berkati di dalam hidup bersama. Dengan demikian ya Tuhan, kami semua belajar untuk taat kepada Tuhan dan juga belajar taat kepada pemerintah di dalam konteks pandemi, sehingga kami melakukan hal yang baik dan benar. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, biarlah pemulihan yang terjadi di dalam rahmat akan memberikan pengharapan bagi jemaat yang sakit tetap mengucap syukur bahwa Tuhan ikut serta di dalam penderitaan mereka dan memulihkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang sekolah, Tuhan berkati, sehingga proses pendidikan yang mungkin ada sebagian tatap muka dan ada sebagian daring, Tuhan berkati. Anak-anak kami boleh menyerap ilmu yang akan digunakan untuk masa depan mereka. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan berkati, bahwa persaingan segala sesuatu yang terjadi seringkali menjadikan perebutan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Kiranya anak-anak kami semua ya Allah diajar untuk berserah penuh pada Tuhan di dalam usaha mereka dan terus meningkatkan kualitas, sehingga kesempatan keberhasilan boleh terjadi oleh karena kebaikan Tuhan dan persiapan dari anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami juga ya Allah yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati, sehingga mereka mempersiapkan masuk di dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang ada, pembinaan, kesaksian, pelayanan, penata layanan boleh terjadi oleh karena kebaikan Engkau. Biarlah ini menjadi sesuatu hal yang baik, sehingga kami semuanya dapat berkarya dengan bijaksana di dalam konteks pandemi pada saat ini. Kami berdoa untuk keluarga, para medis, dokter, mereka yang terpapar, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, ataupun ketika mereka harus meninggal dunia, Tuhan memberikan penghiburan, sehingga di dalam kasus-kasus seperti ini kami tetap merasakan jasa mereka
Dan kiranya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka sendiri. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 19c sampai 21 yang demikian. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Usaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita menyanyikan KJ 393 bait pertama dan kedua, Tuhan betapa banyaknya. Betapa
berbagi peduli. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman itu dapat tumbuh dan berbuah di hati kami, serta dapat kita lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan ini, kami memberikan persembahan. Engkau berkati yang bagi persembahan kami ini, kuduskanlah dan sucikanlah. Kiranya persembahan kami ini berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Yang dikasihi Tuhan, di dalam pemutusan, jika kita hidup berjaga-jaga, mari kita wujudkan dengan pujian pelengkap himne Jemaat 177 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Berjaga-jaga dan berdoalah sampai Tuhan datang. Kami senantiasa berjaga dalam doa. Berjaga dan berdoa adalah cara kita untuk menyongsong hari Tuhan. Kiranya kami tetap berjaga melalui doa supaya tidak terlena. Tidak mudah untuk terus-menerus berjaga-jaga dan berdoa. Kekuatan dan penyertaan Roh Kudus memampukan kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.